Aceh, Indonesia nggak ada apa-apanya. Betul, aku setuju. Tanpa Aceh, Indonesia ini nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya katanya. Katanya nggak ada apa-apanya. Anda Presiden, tolong coret Provinsi Sumatera Utara dari peta Indonesia dan seluruh wilayah tanah Sumatera Utara masukkan ke... Orang seperti ini kami harus diam. Gambreng, sadar kau gambreng. Makanya otak kalian cuci. Mas, mbak, dengar ya. Orang Aceh nggak butuh dikasih. Hai Jar, omongan lu itu tidak mewakili sebagian besar orang-orang Aceh ya yang sekarang sedang tertimpa musibah, dan lu menghina suku Sunda dan suku Jawa ya, yang sekarang ini mereka ini sedang gencar-gencarnya membantu kalian. Ya lu nggak malu hidup atau tinggal di provinsi yang disebut Serambi Mekah? Berarti kan Serambi Mekah itu artinya di samping Mekah atau di depan Mekah. Tapi bahasa lu itu tidak mewakili sebagai seorang Islam ya. Dan sampai orang Jawa tuh ngamuk lu ya. Gila lu. Lu nggak inget masa resbob ngehina suku Sunda sampai orang-orang Sundanya pada ngamuk? Lu mau dibantai habis sama suku Jawa? Hah? Lu mau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya. Yakni tentang apa? Tentang bacotan ya. Segelintir warga Aceh yang ingin merdeka di media sosial ya. Kita sudah sama-sama sering menonton. Dan seperti yang sudah sering saya sampaikan, kalau ingin merdeka, ya udah merdeka aja, sampaikan aja aspirasinya, ya kan? Itu adalah aspirasi kalian, ya, dan hak kalian sebagai warga negara, ya. Nggak usahlah pakai menghina-hina suku lain, ya, apalagi suku Jawa. Akhirnya teman-teman, karena keseringan menghina suku Jawa, si oknum orang Aceh ini dirujak rame-rame oleh orang Jawa. Malah yang bikin rada ngelus dada ya, ini oknum warga Aceh ini sampai ada yang menyebut bahwa katanya tanpa Aceh Indonesia nggak ada apa-apanya. Kok saya gagal paham ya? Saya yang kurang cerdas, apa mereka itu yang sudah mabok kecubungnya kagak ketulungan? Ingat loh ya, tidak ada suku spesial di Indonesia ini. Semua sama-sama berjasa bagi bangsa dan negara. Jangan kayak Jerman zaman dulu lah ya, yang menganggap diri mereka sebagai ras paling mulia pilihan Tuhan di dunia ini. Ingat, semua manusia di muka bumi ini sama. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Tuh, bilang deh, tanpa Aceh, Indonesia nggak ada apa-apanya. Betul, aku setuju. Tanpa Aceh, Indonesia ini nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya katanya. Katanya nggak ada apa-apanya. Ini kira-kira bener nggak kata Mbak ini? Kalau memang bener, tolong komen ya. Dan kalau memang nggak bener, tolong komen ya. Apa bener nggak yang dikatakan Mbak ini? Nggak ada apa-apanya katanya. Aduh, cantiknya kagak ketulungan, ya kan? Tapi omongannya bikin saya gagal paham gitu loh. Bilang deh, tanpa Aceh, Indonesia nggak ada apa-apanya. Saya setuju. Apanya yang kau approve, Mbak? Apanya yang kau setujui? Tanpa Aceh, Indonesia nggak ada apa-apanya. Kalau Aceh memiliki banyak jasa terhadap bangsa Indonesia, yaitu harus diakui bersama-sama lah. Dan menurut saya sudah cukup itu ditulis di buku-buku sejarah. Dari Sabang sampai Merauke tahu itu. Saya pun pernah sekolah, ngerti juga. Pesawat pertama yang dimiliki Indonesia sumbangan dari rakyat Aceh. Ya. Kemudian emas yang ada di Tugu Monas itu juga sumbangan dari Aceh. Ngerti saya.
Tapi janganlah bilang bahwa tanpa Aceh Indonesia nggak ada apa-apanya. Lama-lama kayak orang Jerman aja ini orang. Lanjut, lanjut. Anda Presiden, tolong coret Provinsi Sumatera Utara dari peta Indonesia dan seluruh wilayah tanah Sumatera Utara masukkan ke Orang seperti ini kami harus diam. Gambreng, sadar kok gambreng. Makanya otak kalian cuci. Nah, kami harus diam katanya. Bukan harus diam, Bang. Kita tetap harus meresponnya sebagai bentuk persaudaraan. Karena kasihan kalau dia keluar-keluar, nggak ada yang respon. Engagement-nya rendah, ya kan, impresinya rendah, ya kan, jadinya nggak ada yang nonton kontennya, kasihan, ya. Harus kita respon, tapi kita meresponnya dengan bijak. Nggak usah ikut marah-marah juga, ya kan. Kita anggap ini saudara kita yang saat ini mungkin sedang kecewa dengan bangsa dan negara. Tapi kalau ngomong-ngomong kecewa dengan bangsa dan negara, menurut saya bukan hanya warga Aceh gitu loh. Seluruh warga di Republik ini juga kecewa dengan pemerintahan kita. Tapi kan tidak harus kita menjelek-jelekkan suku lain. Terus kita mengibarkan bendera ingin merdeka sendiri. Kan macam kayak gitu. Lanjut. orang Jawa baru jadi kuli ape, tapi ngomongnya perasaan mereka penguasa negara. Kau ambillah cermin, hai Mambang. Kau tengok muka kau, wahai Pak Kebun, wahai Pak Tani. Nggak usah banyak gaya lah kau, wahai kau makan gaji, bukan toke kau. Kemarin Resbob udah selesai, sekarang ini ada laki-laki ya. Ada orang yang gak jelas malah ngehina suku gua, suku Jawa. Emangnya lu tuh suku mana sih? Suku lu lebih baik daripada suku Jawa gitu. Lu kemarin juga bilang di video yang satu lagi, kalau suku Jawa itu nggak ada ustadznya. Artis-artis itu pada dari Aceh. Lu kayak demen banget bilang suku Jawa itu paling kuli. What the fuck? Lu belum main jauh, bro. Belum main jauh. Suku Jawa itu apik, cok. Nih, PT-PT yang di Cikarang aja lebih suka sama orang-orang Jawa. Karena orang-orang Jawa itu apik-apik, terampil-terampil, disiplin. Tahu lu, sampai sini. Jangan sampai orang Jawa tuh ngamuk lu ya. Gila lu. Lu nggak inget masa Resbob ngehina suku Sunda sampai orang-orang Sundanya pada ngamuk. Lu mau dibantai habis sama suku Jawa? Lu mau? Jangan gitu, Bang, ya. Slow, sabar ya. Saya berharap saudara-saudara kita terutama suku Jawa, ya kan, ya harus tetap santai, ya, santai, tenang. Kita tetap harus berspeak up, menyikapinya tapi dengan kepala dingin, ya, dengan hati yang jernih. Jangan bilang bantai-bantai gitulah. Dia kan saudara kita juga. Anggap saja dia saat ini sedang dalam pengaruh obat-obatan, ya kan? Obat apa, Bang? Ya macam-macam. Mungkin dia sedang mengalami sakit kepala, ya kan? Mungkin dia sedang mengalami flu, dia minum obat, ya kan? Jadinya apa? Ya, jangankan obat, kecubung aja bisa bikin manusia mabok. Ya, tanggapi dengan hati yang riang ya, dan mudah-mudahan kepada seluruh saudara-saudara kita di Aceh segera pulih ya dari bencana, dan mudah-mudahan semua bantuan cepat sampai di lokasi. Amin. Lanjut. Mas, mbak, dengar ya. Orang Aceh nggak butuh dikasih. Hai Jar, omongan lu itu tidak mewakili sebagian besar orang-orang Aceh ya yang sekarang sedang tertimpa musibah. Dan lu menghina suku Sunda dan suku Jawa ya, yang sekarang ini mereka ini sedang gencar-gencarnya membantu kalian. Ya lu nggak malu hidup atau tinggal di provinsi yang disebut Serambi Mekah. Berarti kan Serambi Mekah itu artinya di samping Mekah atau di depan Mekah. Tapi bahasa lu itu tidak mewakili sebagai seorang Islam ya, menghina suku Sunda dan suku Jawa. Dan seandainya ya di Aceh ini hanya hidup lu seorang diri, kita juga tidak akan pernah sudi membantu lu ya. Tapi di sini banyak sekali masyarakat yang membutuhkan uluran tangan kita ini ya. Masyarakat banyak yang sengsara sekarang ya akibat terkena musibah. Tapi lu tuh sombong ya. Kemungkinan orang-orang sombong seperti elu ini yang mengakibatkan murka Allah ya, makanya dikasih bencana seperti ini. Tapi saya kasihan dengan mereka-mereka ya
yang masih mengakui Republik Indonesia ini sebagai eh, negara dia. Kalau lu mau hidup dengan GAM atau Gerakan Aceh Merdeka, silakan ya. Tapi sebagian besar masyarakat Aceh itu masih tetap memilih untuk bersatu dengan Indonesia. Dan lu benar-benar tidak malu congkak, sombong. Ya, kemungkinan besar Allah ini murka dengan orang-orang seperti lu Jar. Nggak malu lu hidup atau tinggal di provinsi yang disebut Serambi Mekah, yang artinya di samping Mekah atau di depan Mekah, seperti teras seperti itu ya. Coba pikir ya, kemungkinan bencana ini akibat dari orang-orang seperti lu, sombong dan angkuh. Sudah di laundry 2 kali, tapi lu nggak pernah kapok. Emangnya baju, mbak-mbak, mbak-mbak, emas-emas, udah di laundry 2 kali, emangnya baju. Iya, saya berharap sekali lagi teman-teman ya, saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air, terutama warga Jawa yang saat ini sedang dirujak gitu ya oleh saudara-saudara kita dari Aceh, tetap kita harus sabar ya, menyikapinya dengan bijak ya. Tetapi sebetulnya saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan, bahwa apa yang disampaikan oleh oknum warga Aceh tersebut tidak mewakili isi hati atau perasaan seluruh rakyat Aceh. Justru hanya sebagian kecil ya, itu hanya sekedar oknum. Dan kata netizen barusan ya kan, udah 2 kali di laundry belum sadar-sadar. Woi sadar, yo lanjut. Ada yang bertanya, jika Aceh menjadi sebuah negara, pasti Aceh bakalan menjadi negara kaya karena Aceh memiliki sumber daya alam yang kaya raya. Jawabannya belum tentu. Seperti itu. Contoh saja, negara Singapura, negara yang tidak mempunyai sumber daya alam, untuk mendatangkan air saja mereka harus mendatangkan dari negara tetangga Malaysia dan Indonesia, seperti itu. Kenapa negara mereka bisa kaya? Karena mereka masyarakatnya di samping kreatif dan pemerintahannya sangat cerdas dalam mengelola anggaran yang ada, seperti itu. Jadi negara yang banyak sumber daya alamnya yang kaya belum tentu, kalau tidak ditopang dengan manusia yang tidak kreatif, bermalas-malas, apalagi didukung kepemimpinan yang bobrok, bakalan tidak pernah akan maju, seperti itu. Negara yang mempunyai sumber daya alam yang kaya belum tentu jadi negara kaya guys. Nah, yang menjadi pertanyaan, sekaya apakah alam Aceh? Apakah alam Aceh itu lebih kaya daripada alam Sumatera yang lainnya? Misalnya Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, ya kan? Ataukah lebih kaya dari tanah Jawa? Ataukah lebih kaya dari Papua dan lain sebagainya? Nah, kalau jawabannya adalah enggak, kekayaannya hampir setara atau biasa-biasa saja dibanding dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia, ya maka bisa dipastikan kalau kalian merdeka, jelas tidak akan menjamin kemakmuran kalian. Kenapa? Ya karena apanya yang dibanggakan gitu loh. Di daerah lain juga memiliki kekayaan yang hampir sama. Apalagi ini harus diwaspadai nih sama saudara-saudara kita yang di Aceh. Jika Aceh merdeka, sudah bisa dipastikan orang-orang yang selama ini menginginkan Aceh merdeka dan lari ke luar negeri itu akan balik semua tuh. Dan mereka itu pasti orangnya adalah politikus-politikus ulung, ya. Dan kalau mereka jadi pejabat, apa yang akan terjadi? Nah, jangan beranggapan atau berharap akan menjadi negara yang maju. Justru mereka kemungkinan besar justru akan menjadi biang kerok baru, koruptor-koruptor baru di daerah Anda. Ini adalah dugaan saya ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah.
Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.